Saya punya solusi untuk Anda. Tapi saya punya syaratnya. Apa? Oke, jadi gini. Kamu perlu ke ruangan Miss Mary, terus kamu lihat mejanya, curi data di komputernya. Ya nanti saya ketahuan dong Kak. Ya itu. Hari ini saya sangat bangga karena prestasi dari siswa dan siswi SMA Possible sungguh luar biasa. Dan berkat usaha dan kerja keras kalian, SMA Possible berhasil menjadi SMA terbaik se-Jabodetabek. Luar biasa. Dan di kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara angkatan terbaik di SMA Possible. Kalau juara kelas sebelumnya Ria ya, apakah bisa dipertahankan? Atau mungkin Yura yang menjadi juara? Atau mungkin Pau Pau? Atau mungkin Martin? Susah. Iya dong. Oke, langsung saja saya bangga terhadap prestasi dari siswa Pau Pau. Terima kasih, selamat untuk Pau Pau, terus dipertahankan ya. Dan buat yang lain jangan berkecil hati. Sometimes you win, sometimes you learn. Tidak ada namanya kegagalan, yang ada pembelajaran. Jadi selamat sekali lagi buat Pau Pau. Jadilah contoh teladan yang baik buat siswa yang lain. Selamat jalan. Selamat jalan. Udah jangan lama-lama. Gimana sih? Iyalah. Traktir dong, traktir. Iya, oke. Mau makan di mana? Makan di mana? Kan di belakang yuk. Iya, mau bakso. Pempek. Bakso, saya suka bakso pakai sambal. Bengkel. Kenapa Ria? Kok bisa dia yang juara sih? Kan aku udah belajar juga. Terus aku udah gandain nilai juga. Menurut kamu sudah habis-habisan? Segmen terakhir ya, yang bareng-bareng pertama yang Belum sih. debat. Tapi cita-citanya untuk jadi juara ada kan dari Labi? Ada. Ayo makan Oke. pempek. Sometimes you win, sometimes you learn. Nah, hari ini kita akan bahas pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini, ya. Dari segi cita-cita untuk sukses, sudah bagus. Ria sudah punya cita-cita untuk sukses. Dia sudah juara kelas dan dia mau jadi juara umum. Itu positif sekali. Ya, itulah yang jadi contoh buat kita semua. Kita sudah capai prestasi tertentu dan kita harus kejar prestasi berikutnya, ya. Bahwa dia bercita-cita itu bagus sekali. Tapi yang kita lihat adalah dia mau bercita-cita, tapi caranya kurang pas. Akhirnya tidak dapat juara. Kenapa demikian? Ada sesuatu yang saya mau sampaikan, karena ini berkaitan bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk pekerjaan, untuk karir. Saya mau tanya, siapa di ruang ini mau tahu rahasianya, bagaimana caranya kerja, pasti naik jabatannya. Mau tahu jawabannya, tolong angkat tangan. Oke. Siapa yang sedang mengalami kerja keras tapi kelihatannya belum dihargai? Siapa? Selain dari kamu, udah dari kamu. Oke Pak, silakan Pak, silakan. Silakan maju ke depan. Ya. Ayo maju ke depan. Wah, seru. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Maulana. Pak Maulana. Iya. Pak Maulana bisa cerita sedikit nggak perjuangan apa yang Anda sedang kerjakan dan cita-cita apa yang masih belum terwujud, Pak? Oke, kebetulan saya ini seorang sales. Oke. Jadi di tahun 2016 ini saya sudah semaksimal mungkin Oke. untuk mencapai target saya. Oke. Tapi banyak rintangan dan Oke. halangan yang emang kita sudah tidak bisa lakukan lagi. Oke. Mungkin it's God's way. Okay. Are you sure it's God's way? Did he tell you? No? No, he don't tell. Yeah, okay, right, okay. Yeah, okay. But we assume ya, kita Yep. sudah habis-habisan, you have tried your best, Yep. namun belum capai target. Iya. Tidak tercapai dong? Iya. Oke, 2016 ya? Yes. Oke, dan Anda berharap 2017
situasi berubah, ya, Amin. hasilnya berubah, dan 2017 Anda bisa capai prestasi yang lebih baik, Ya. capai target. Amin. Oke, ya. Siapa yang mengalami situasi ya mirip-mirip dengan Mas Maulana? Boleh tolong angkat tangan? Oh ya, bagus ya. Oke, mau tahu? Sederhana aja, Oke ya. Ini caranya. Saya sudah siapkan selembar kertas ya. Jadi kalau Anda mau tahu caranya, di rumah juga demikian ya. Siapkan selembar kertas ya. Dan kertas ini sobek di tengah-tengah. Oke. Sobek di tengah-tengah seperti ini ya. Oke. Terus lipat jadi 3 seperti ini ya. Oke. Ya, dan disobek di lipatannya. Sobek di lipatannya lagi sehingga dapat 6 lembar kertas. Oke ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya? Oke, now you take this. Oke. Nah, nanti pulang ya, secara melintang tulis ya 5 hal yang harus Anda lakukan tahun 2017 sehingga prestasi Anda pasti lebih bagus. 5 hal yang harus Anda lakukan, dan jika Anda lakukan 5 hal ini dengan benar, at the end of the year, your manager will say, you did a fantastic job. Oke. Oke? Thank you. Ya. 5 hal. Oke. Ya. Now, menurut kita, wah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tahan dulu, jangan dulu. Oke? Siapkan 5 lembar kertas lagi. Berikan kepada atasan Anda. Angpau. Bukan angpau, kertas kosong ya. Dan minta atasan Anda tulis, bos, menurut Anda 5 hal apa yang saya harus lakukan? Sehingga kalau saya lakukan 5 hal ini, at the end of the year, you will say, my performance was excellent. Oke ya, minta bos Anda tulis. Setelah beliau sudah tulis, Anda kumpul lagi dan Anda bandingkan dengan 5 yang dari Anda. Oh ya. Apakah mirip-mirip? Oke, kalau ternyata 5 ini dan 5 ini mirip-mirip, berarti pikiran Anda dengan keinginan atasan Anda sudah sinkron. Ya. Berarti itu yang dikerjakan. Karena kalau Anda kerjakan ini, pasti berkenan di mata atasan. Tapi kalau ternyata 5 ini beda, dan Anda tidak tahu apa yang diinginkan oleh atasan Anda kerjakan 5 hal ini dari interpretasi Anda dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi buat Anda, saya sungguh-sungguh, tapi atasan Anda gergetan. Ngapain sih yang gini-ginian Anda kerjain sih? Bisa terima ya? Jadi itu caranya. Yes. Jadi kembali ke contoh Ria tadi, Ria. Ya, Anda berusaha seolah-olah nilai tinggi itu adalah syarat untuk jadi juara umum, betul? Anda berasumsi. Bisa jadi nilai tinggi itu hanya salah satu syarat. Dan ada 4 syarat lain yang Anda tidak sadar. Sehingga Anda dengan sungguh-sungguh berusaha dengan cara apapun, bahkan sampai cara keliru pun Anda halalkan, ya, untuk dapat nilai yang tinggi. Padahal itu bukan satu-satunya syarat. Maka dari itu, pulang PR, mumpung ini awal tahun. Setiap orang minta bos Anda tulis 5 hal. Dan Anda lihat, nah, siapa yang sudah berumah tangga boleh tolong angkat tangan? Sudah punya suami atau istri? Ngaku aja nggak apa-apa. Oke. Yes, oke ya. Now, sama agar supaya rumah tangga Anda juga rukun. Saya minta Anda tulis 5 hal. Are you married? Yep. Okay, right, good. Take a fresh piece of paper. Write down the 5 things. Yes. Menurut Anda, apa 5 hal yang harus Anda lakukan sebagai seorang suami? Oke. Sehingga istri Anda bisa bilang, he is a fantastic husband. Menurut Anda, ya. Terus siapkan 5 lembar kertas ini. Oke. Minta istri Anda pula isi. Dengan sendiri, Anda jangan pengaruh. Oke, ya. Nah, setelah istri Anda sudah isi, Anda bandingkan. Kalau mirip-mirip, berarti you more or less know what your wife expects from you. So if you do this, you are on track. Betul? Tapi kalau Anda lihat, yang Anda mau ini, yang istri Anda minta begini, dan beda, pantesan. Saya sudah habisan begini, istri saya nggak pernah senang. Sampai kita maunya apa sih? Nah, sampai seorang suami harus jerit kepada istri, maunya apa? Berarti nggak pernah sinkron. Capek, tapi nggak pernah happy. Understand, right? Yes. Nah, maka dari itu boleh kita semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi yuk. Tepuk pundak sebelah kanan. Katakan kepada dia, Pran, Pran,
Itulah yang dimaksud work smart. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Jadi poinnya adalah kalau sudah mengerti syarat penilaian, kalau sudah mengerti apa yang orang expect dari kita, baru itu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. So, work hard on the right things. Ya, banyak orang work hard tapi on the wrong things. Ya, dengan contoh yang sederhana ini, saya yakin tahun ini akan lebih baik lagi. Amin. Dari impossible jadi Impossible. fantastic. Thank you. Silakan. Sudah bisa ya? Jadi sudah dapat contohnya. Ya. Oke, so Ria, saya senang sekali lagi bahwa kamu punya cita-cita. Ya. Dari juara kelas mau jadi juara umum, that's good. Ya, all successful people are like that. Ya, mereka sudah capai prestasi and they always ask, what next? What next? What next? Ya, what next? What next? Ini bukan karena kita serakah, bukan. Karena kita tahu bahwa kita punya potensial dan potensial ini harus kita optimalkan. Ya, satu. Namun dari pelajaran ini you have to find out. Ya, apa syaratnya supaya saya bisa jadi juara umum? Right? Find out the criteria. Kalau di sekolah kan kita bilang syarat, kriteria. Tapi kalau di tempat kerja istilah kerennya adalah KPI. Ya, Key Performance Indicators. Jadi cari tahu dulu apa syaratnya untuk penilaian saya, ya. Dan kalau Anda bercita-cita nanti mau naik jabatan, Anda juga harus tanya, untuk naik jabatan apa syaratnya sih? Nah, sehingga Anda memenuhi syaratnya itu. Okay? So this year you missed it. To me it's not a failure. To me it's a learning experience. And from this learning experience, I'm sure next year you will be very good. Yeah? I wish you all the best. Yeah? Success, yeah. Berarti aku masih punya kesempatan tahun depan. Apa ya syaratnya? Belajar yang rajin. Kayaknya aku nggak boleh gandain nilai lagi deh. Pasti nih, karena ini nih. Aku kalah deh kayaknya. Yes, tahun depan aku pasti bisa. Buktinya saya yang mendapatkan penghargaan ini. Tapi kan aku juga dapat penghargaan. Pidato saya jauh lebih bagus. Dan wanita itu tidak diperkenankan untuk memimpin. Lelaki yang harusnya memimpin. Ini bukan zaman itu berbahaya. Nggak bisa. Kita berpikir kalau kita kerja, itu karena usaha kita. Karena kita ngelamar, karena kita pintar. Ingat tadi awal, semua sudah ada yang atur.